Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu nyata, tepat pada waktunya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkannya hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Naikkan syukur-Mu untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan menaikkan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Amin. Amin. Di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari ini, buat hari yang amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami naikkan rasa syukur kami Tuhan, buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan hari ini Tuhan. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu, besar setia. Katakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Naikkan rasa syukur-Mu atas kebaikan Tuhan. Yes, Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia layak terima pujian, Dia layak terima sembah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, rasa syukur kami naikkan untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kau layak terima pujian. Hanya ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, menaikkan pujian, menaikkan rasa syukur kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya, 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 haleluya,
anak-anak kami Tuhan hanya untuk-Mu. Ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, amin, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin, amin, amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia layak terima pujian, sebab Dia layak terima sembah kami Tuhan. Amin Yesus, amin. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, lebih lagi untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami, amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Oleh sebab itu kita angkat pujian, Tuhan sumber kuatku. Sebab hanya Tuhan yang kita miliki di bumi, amin. Walaupun dunia mengecewakan, tapi Tuhan adalah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti
pasti, Kau tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagian. Katakan selamanya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku. Katakan Tuhan sumber, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku. Katakan selamanya, selama, katakan selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Amin. Pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita, amin. Dalam berbagai situasi kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, amin. Oleh sebab itu kita akan bangkit, ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, Dialah. Ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Katakan Dialah Bapa, Dialah Bapa. Amin. Itu adalah pernyataan kita dan kita amini bahwa Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah Raja, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan
menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila hati kami berat Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Walaupun di dunia ini Tuhan tidak ada yang mendengar kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang selalu mendengar kami Tuhan. Engkau selalu mendengar seruan doa kami Tuhan. Engkau yang selalu mendengar jeritan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin, amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Amin. Sesuatu terjadi, amin, terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
sesuatu terjadi saat datang menyertanya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. 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 Adakah engkau merasa sesuatu terjadi dalam dirimu ketika engkau datang ke hadapannya? Haleluya. Haleluya. Sudahkah engkau connect dengan Tuhan? Ya Allah. Sudahkah frekuensimu connect, nyambung dengan Tuhan, dengan surga pada pagi hari ini? Ketika engkau datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sekali lagi, sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hatiku Tuhan. Haleluya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Seharusnya seperti itu Tuhan. Ketika kami datang di altar-Mu, menghadap hadirat-Mu, hati kami, roh kami connect dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan.
sehingga ada sesuatu yang kami rasakan berbeda dalam hidup kami. Namun seringkali Tuhan, fisik kami ada di rumah-Mu, fisik kami ada di altar-Mu, tapi roh, jiwa, hati kami belum tersambung dengan Tuhan, sehingga kami tidak merasakan apapun. Pikiran kami tidak fokus dengan Tuhan. Kami tidak berurusan dengan Tuhan, tapi pikiran kami masih berurusan dengan dunia ini. Kami masih dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya bersyukur pagi hari ini ada bersama-sama dengan saudara. Saya 4 hari ada di Pulau Sumba, melayani di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Ada banyak pengalaman yang saya dapatkan melalui pelayanan misi bersama dengan BPP Gereja Betel Indonesia, khususnya di bidang PI. Kebetulan yang untuk Sumba saya sebagai koordinator. Banyak sekali pengalaman-pengalaman, dan saya melihat juga ada hal-hal yang saya lihat mereka di dalam kesederhanaan, tapi mereka begitu bergairah mencari Tuhan. Ketika saya hadir di sebuah gereja di desa namanya Oe Omah, bukan Due Omah ya. Kalau Due Omah itu bahasa Jawa punya rumah. Due Omah ternyata jemaat sudah berkumpul karena waktu itu hari Rabu, hari pertama kami nyampe jam 12, makan, terus dari bandara ke tempat nginep sampai jam 2 lebih, beres-beres mandi, sudah dijemput. Jadi jemaat hamba Tuhan belum datang, jemaat sudah kumpul. Ternyata mereka menunggu saya, begitu saya datang langsung mulai. Terus kami ada juga baksos, pengobatan gratis. Jadi ada tim dokter di tim kami, 2 orang bule Amerika, suami istri, suaminya dokter gigi, istrinya dokter umum. Saya salut dengan mereka, dengan pengabdian mereka. Mereka berasal dari Amerika, tapi sangat peduli dengan jiwa-jiwa. Mereka memang bermukim di Bandung. Memang mereka ada di Indonesia untuk suku Sunda. Pada waktu Bapsos itu memang sebelum atau sesudah mereka diperiksa dan dapat obat, jadi diarahkan ke hamba-hamba Tuhan. Hari itu saya kelelahan,
karena saya harus mengkonseling dan mendoakan 25 orang. Rasanya sudah mau stop datang lagi ke saya. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa kita harus berbelas kasihan kepada jiwa. Akhirnya saya semangat lagi karena melihat mereka begitu tulus datang untuk didoakan. Akhirnya saya nyerah, kecapean. Saya keluar dulu, samping itu saya akan pakai masker terus. Keluar menghirup udara. Dan orang situ tahu, begitu saya keluar langsung potongin dibelah kelapa muda. Wow, manis segar saudara ya. Jadi menyegarkan jiwa saya juga. Nah, sampai Jumat masih ada pelayanan sore. Itu saya dapat bagian itu di namanya Taman Mas, tapi dia ngelewatin hutan, saudara, jauh sekali, jalannya rusak dan agak naik. Sampai situ nggak ada lampu. Saya nyampe jam 5, mesti ibadah jam 4, jam 5 baru nyampe. Karena apa? Karena jalannya rusak. Jadi mobil jalannya pelan-pelan dan kecil jalannya. Sehingga ketika puji-pujian, karena nggak ada lampu sama sekali, jadi ngandelin kayak jendela seperti ini. Begitu diserahkan untuk saya menyampaikan firman Tuhan, gereja sudah gelap, saya nggak ngelihat orang. Saya khotbah pakai HP jadi lumayan, tapi mata terasa berat juga, saudara. Kebiasaan mereka minta didoakan, saya mendoakan, saya pegang dulu kepalanya, benar nggak nih, baru saya pegang. Saya takutnya salah pegang nanti apanya gitu kan, mulutnya kepegang kan bahaya. Pegang ya, ini menarik sekali, saya ceritakan sama tim yang lain pada mereka pada ini juga ya, luar biasa memang. Ada banyak saudara pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, dan ini baru pertama kali saya pelayanan daerah misi ke daerah NTT, tepatnya Pulau Sumba. Puji Tuhan saudara, jadi kita memiliki fasilitas yang luar biasa ya. Jangankan LCD, TV ya, kita ini sebenarnya kalau untuk ukuran Jakarta memang fasilitas kita ini sederhana. Tapi kalau kita lihat juga ke daerah, jangankan LCD, lampu aja nggak ada mereka, saudara. Ya kan? Bayangin saudara, saya tidak terbayangkan kalau Bapak Gembala ikut ya. Waduh. Ibu Gembala juga itu untuk buang air kecilnya aja, waduh. Itu pergumulan sekali ya. Tapi saudara, seharusnya kita yang ada di kota dengan berbagai fasilitas ya. Mereka ada yang berjalan sampai 2 kilometer saudara, jalan kaki. Jadi mereka masih siang sudah jalan, ibadah jam 3, mereka jam 12 sudah jalan. Bayangkan itu, jalan kaki ya. Sehingga waktu pulang, kami dari tim kan ada pakai mobil dianterin, di mana rumahnya udah gelap, dia sendiri, namanya juga ibu-ibu yang udah sepuh, ditanya mana rumahnya, bingung dia, nggak kelihatan katanya. Waduh, repot juga saudara ya. Ya, seharusnya kita harus lebih bersemangat mencari Tuhan, karena kita diberi Tuhan fasilitas yang luar biasa. Kita ada mobil, kita ada motor, kita ada listrik, kita beribadah di gereja yang full AC. Mereka itu juga full AC juga, tapi angin cepoi-cepoi ya. Jadi luar biasa. Saya waktu menyampaikan firman Tuhan memang saya sudah siap pakai baju tangan panjang, batik saudara, karena pelayanan. Terus yang jemput saya, Pak, Bapak bawa tangan pendek enggak? Bawa, kenapa?
ganti aja Pak, panas. Saya udah pakai tangan pendek, wah keringat mengucur saudara. Nah harusnya kita mereka yang seperti itu saja semangat mencari Tuhan. Kenapa kita kurang bergairah ya? Kita harus memang sekali-sekali nanti ya kapan-kapan kalau Tuhan kehendaki gereja kita memang harus melakukan mission trip supaya kita juga belajar kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di daerah-daerah ya, yang ada di desa, di pedalaman. Saya juga pernah pedalaman Kalimantan ya, bagaimana pelayanan di situ juga dengan Pak Midiani di tengah hutan, kunci mobil patah ya Pak Midiani ya. Coba bayangin kunci mobil patah, dicabut susah, hidupin gak mau. Jadi berusaha gelap-gelap, akhirnya kecabut nyambungnya itu. Wah jauh sekali. Mestinya kami jam berapa udah sampai di tempat nginep, itu masih tengah malam, jam 1 ya Pak, baru selesai ya. Aduh itu memang belum lagi ditantang sama dukun Kalimantan saudara saya waktu itu. Tapi puji Tuhan, katanya saya nanti pulang gak selamat. Tapi sampai sekarang masih hidup, puji Tuhan. Haleluya. Ya itu saudara, banyak tentu cerita, nanti kalau saya cerita terus kita gak kelar-kelar. Baik, tolong ditayangkan Riko. Ini yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita ya, kekayaan sejati. Kita baca sama-sama 2, 3. Kekayaan sejati ya. Supaya Bapak Ibu ingat judulnya ya, kekayaan sejati. Jadi sekalipun poin-poinnya rada-rada lupa atau bahkan lupa sama sekali, minimal judulnya ingat kekayaan sejati. Nah saudara dikasih Tuhan, memang tema bulan September adalah kesehatan keuangan ya, kesehatan keuangan. Sehingga yang dibahas adalah topik-topik tentang keuangan. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, tapi tidak semua ditampilkan. Nanti saudara baca di rumah. 13 sampai 21. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita ini dulu ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Saudara dikasih Tuhan, ini konteksnya ya. Pada waktu itu ada salah satu orang, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, salah satu orang berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, tolonglah Rabi kasih tahu saudaraku supaya dia berbagi atau membagi warisannya kepada saya." Memang pada zaman itu rabi seringkali diminta, atau guru, itu seorang guru Yahudi seringkali diminta untuk juga menjadi sebagai mediator untuk hal-hal masalah keluarga, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga di antara mereka. Nah ini orang ini sebenarnya kalau kita buka ya, kita coba kita baca dulu supaya lebih ini ya. Lukas pasal 12 ya, ayat 13 bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Nah saudara, sebenarnya jadi orang ini ya, karena memang pada zaman itu seorang rabi atau seorang guru Yahudi
itu memang seringkali juga diminta untuk menyelesaikan konflik atau masalah-masalah di dalam keluarga, di family atau komunitas. Karena itulah orang ini meminta supaya Tuhan Yesus menggunakan otoritasnya untuk berkata kepada saudaranya supaya berbagi warisan dengan dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tentu kalau Tuhan Yesus berkata seperti ini, bukannya Tuhan Yesus tidak mau membantu menyelesaikan persoalan mereka, keluarga mereka. Tetapi karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada di otak orang ini. Apa yang menjadi motivasi orang ini. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Tahu. Sekalipun dia tidak berkata, dia tahu apa dalam hati manusia, dalam hati orang itu. Sehingga dia berkata, siapa mengangkat aku menjadi hakimmu? Apakah Tuhan Yesus tidak mau membantu orang yang menyelesaikan persoalan dengan saudara-saudaranya? Tidak. Tapi yang menjadi persoalan bukan orang ini bukan mencari keadilan kepada Yesus. Bukan supaya minta keadilan. Tetapi yang menjadi atau yang ada di dalam hati, ada dalam motivasi, ada dalam otak orang ini, pikiran orang ini adalah kekayaan. Kekayaan. Jadi bukan masalah keadilan, tetapi kekayaan. Harta duniawi. Karena itulah Tuhan Yesus langsung berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah ya terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Kan sepertinya enggak nyambung Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus tahu orang ini bukan minta Tuhan Yesus supaya mengadili secara adil, tapi bukan keadilan yang dia cari, tetapi kekayaan. Harta duniawi, harta benda duniawi. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari situ kok klik dari situ aja. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Saudara, tentu ini juga menjadi peringatan buat kita, buat saudara dan saya, bahwa hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa apa gunanya jika seseorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini. Bahkan mungkin seluruh isi perut bumi ini, gas, bahan bakar, emas, perak, permata, termasuk juga berlian yang ada di perut bumi, misalnya. Mengatakan bahwa apa gunanya jika orang selalu memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Hidupnya untuk selama-lamanya artinya binasa. Mengalami kematian yang kekal. Terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Apa gunanya? Saudara, kita ikut Tuhan bukan untuk mencari kekayaan. Tapi kita ikut Tuhan. Supaya apa? Supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Amin. Jadi bukan untuk kekayaan. Kalau cuma untuk kekayaan, buat apa kita ikut Tuhan? Tanpa ikut Tuhan pun kita bisa kaya. Orang bisa kaya. Nyatanya banyak orang di luar sana nggak percaya Yesus. Mereka lebih kaya dari saudara. Tapi bukan itu tujuan kita. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan kita adalah supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Ada lagu mengatakan begini, Tuhan perkenankan aku
selalu ada di sampingmu. Nah, supaya selalu ada di samping Tuhan, artinya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan sejati di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Next, go. Bagaimana caranya? Ya. Satu, menghindari ketamakan. Lukas 12:15a ini langsung teguran kepada orang yang meminta Tuhan Yesus supaya menggunakan otoritasnya memaksa saudara orang itu berbagi warisan. Ya. Nah, ini jawaban Tuhan Yesus. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Oh, rupanya Tuhan Yesus tahu. Seperti saya katakan tadi, orang ini tidak meminta keadilan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia memaksa Tuhan Yesus untuk menggunakan otoritasnya. Supaya apa? Supaya terpenuhi hasratnya, ketamakannya terhadap kekayaan, terhadap harta benda. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki kekayaan sejati di dalam Tuhan? Yang pertama adalah menghindari ketamakan. Next. Tamak, ya, tamak itu saudara. Dalam bahasa Ibrani katakan kamat, Yunaninya epithymeo. Hasrat berlebihan atau keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Ini tamak. Ketamakan dapat nyata dalam cinta akan uang. Orang kalau tamak itu pasti cinta akan uang. Keinginan akan kekuasaan. Ada orang tamak akan uang, tamak kekuasaan, tamak dengan keuntungan, atau kerakusan akan makanan. Rakus akan makanan juga termasuk tamak, seks, atau hal-hal materi lainnya. Nah, saudara, karena itu dalam konteks lain firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 5 ayat 11, ya, 1 Korintus 5 ayat 11, supaya jauhilah orang-orang seperti itu sekalipun mereka mengaku sebagai saudara. Ini satu perintah, saudara. Supaya kita tidak bergaul, supaya kita tidak karib, supaya kita tidak membangun persekutuan dengan orang-orang yang tamak. Sekalipun dia mengaku sebagai saudara, artinya mengaku sebagai orang percaya. Biarpun dia orang Kristen, mengaku dia percaya, bahkan mungkin dia hamba Tuhan. Kalau dia orang yang kita tahu orang itu tamak, rakus, selalu ingin mendapatkan lebih lagi. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tamak adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya orang kalau sudah dikuasai oleh roh tamak, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya itu dengan menghalalkan segala cara termasuk kolusi dan korupsi. Markup, proyek dan sebagainya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kata firman Tuhan supaya kita menjauhi ketamakan. Selanjutnya, hidup seseorang itu tidak tergantung berapa banyak hartanya. Ya, hidup seseorang tidak tergantung berapa banyak hartanya. Namun ketika seseorang ada dalam Kristus, itulah yang paling berarti.
Dunia tentu menghargai orang berdasarkan status sosial. Ya, status sosial. Semakin tinggi semakin kaya orang itu, maka status sosialnya makin tinggi dan dunia tentu makin menghargai. Karena itu tidak heran kaum sosialita mereka berbondong-bondong, mereka berusaha menampilkan ya atau memakai barang-barang yang branded, barang-barang yang mewah, tas yang mewah, apa itu Chanel, LV, Hermes, ya kan? Lalu, ya kan? Di sini gelang, emas, berlian, bahkan pakai sampai gigi pun pakai gigi emas. Begitu tersenyum, kling, gitu kena sinar, keren ya kan? Iya. Lalu dia kalau belanja beli tawar ikan di pasar karena ini penuh dengan emas. Ini berapa ya Bu? Gini tangannya, ya kan? Supaya menunjukkan bahwa dia pakai emas. Kebetulan penjualnya orang Madura. 5.000 karena orang Madura pakai emas giginya. Saudara, jadi artinya kamu baru tangan pakai emas, ini aku gigi pakai emas, ya kan? Nah, saudara, jadi orang tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, ya, hidup seseorang tidak tergantung berapa banyak hartanya. Namun ketika seseorang ada di dalam Kristus, itulah yang paling berarti. Amin. Sebab orang di luar Kristus, karena Tuhan itu bukan orang paling berarti di hadapan Tuhan. Orang yang di dalam Kristus hidupnya paling berarti. Kenapa? Karena orang itu telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas perak yang fana, tetapi oleh darah Yesus yang tidak ternilai harganya. Jadi harga orang Kristen berapa? Harga orang Kristen adalah seharga darah Yesus. Saudara boleh kumpulkan seluruh harta yang ada dalam dunia ini, seluruh dunia ini tidak akan sebanding dengan harga Kristus, dan itulah hargamu dan harga saya. Amin. Itu yang membuat kita berharga. Bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tapi ketika Kristus ada di dalam hidup kita, itulah nilai kita. Seberapa banyak harta yang kita punya tidak menjamin kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita orang-orang sederhana, tapi ketika kita ada di dalam Kristus, harga kita terlalu mahal. Terlalu mahal. Darahmu Yesus, ya kan? Darah Yesus yang mahal itu, itulah harga kita. Sehingga orang di dalam Kristus sangat berarti bagi Bapa, bagi Tuhan. Sebab apa? Darah Yesus menjadi harga kita. Haleluya. Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus lebih dari semua itu, termasuk kekayaan. Ya, ini kan kalau kita baca Filipi pasal 3 ayat 8, coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 8, dikatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kalau kita lihat konteksnya, Paulus mengatakan dia orang yang mempunyai latar belakang orang Farisi, ahli Taurat. Berarti dia orang yang mempunyai jabatan yang mentereng, status sosial yang tinggi di kalangan orang-orang Yahudi. Tentu juga kalau dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan status yang begitu tinggi, tidak mungkin Paulus miskin. Dia pasti memiliki kekayaan yang berlimpah. Kita lihat sekarang orang-orang yang mempunyai status tinggi, jabatan yang tinggi, tidak ada mereka yang miskin, katanya. Yang miskin itu cuma dulu siapa Kapolri Hugeng, Hugeng. Ada lagi saudara Menteri Pekerjaan Umum pertama, siapa namanya itu, sampai meninggal dia miskin, mobil pun tidak punya, pernah sampai dicabut, siapa namanya, Suwarni kalau nggak salah, listriknya dicabut karena nggak bisa bayar listrik. Pejabat Menteri Pekerjaan Umum itu kan luar biasa, sudah main proyek, tapi itu dia miskin. Nah saudara, orang seperti Paulus pasti jabatannya tinggi, pasti kekayaannya berlimpah. Tapi Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tinggalkan semua itu. Dan dia anggap itu sampah. Jadi agar terhindar dari ketamakan harus memiliki pemikiran seperti Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Yesus dan Rasul Paulus, Yesus Kristus, dia rela tinggalkan surga. Surga dengan segala kemuliaannya. Dia datang ke dunia mengosongkan dirinya sebagai manusia. Dan bukan sekedar manusia tetapi sebagai hamba. Doulos. Hamba yang paling rendah dari segala hamba. Di dalam kebiasaan budaya Yahudi ada 3 tingkatan hamba. Hamba yang pertama, orang yang dipercayakan oleh majikannya untuk mengurus rumah tangga, mengurus kekayaan seperti Yusuf. Mengurus semua kekayaan tuannya. Hamba yang kedua, hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk apa? Melayani tuannya untuk makan dan sebagainya. Kebutuhan tuannya. Dan hamba yang ketiga, hamba yang bertugas mencuci kaki tuannya. Kalau dia datang masuk rumah atau dari manapun, mencuci kaki tuannya, mungkin mau bobo, mau tidur, dia mencuci. Dan Yesus Kristus mengambil rupa hamba yang paling rendah. Nah, saudara, saya dan saudara bisa terhindar dari roh tamak kalau kita bisa memindahkan hati kita dari dunia ke surga. Memindahkan hati kita dari dunia ke surga. Mungkin saudara bingung gimana caranya. Artinya saudara, ketika kita tidak melekat, tidak mencintai dunia ini, dan kita menganggap bahwa duit kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari surga. Hati kita pindahkan ke sana, saudara, maka orang itu atau kita baru bisa terhindar dari ketamakan. Selama kita tidak bisa atau belum bisa memindahkan hati ini ke surga. Kalau hati kita hanya melekat kepada dunia ini, kepada perkara-perkara dunia ini, maka kita
akan terus, atau bukan kita, orang-orang seperti itu, roh ketamakan akan terus menguasai hidupnya. Tapi kalau seseorang yang sudah bisa memindahkan hatinya dari dunia ini, memindahkannya kepada surga, dia akan hidup seperti Yesus hidup. Dia akan hidup seperti Paulus hidup, seperti Yesus hidup. Tidak lagi mencintai dunia ini. Saudara, banyak orang menjadi tamak, dikuasai roh tamak, karena hatinya masih sangat melekat dengan dunia ini. Biar kita belajar untuk memindahkan hati kita kepada surga. Sehingga kita berkata, aku tidak berasal dari dunia ini, dan aku tidak boleh mencintai dunia ini. Dunia bukan rumahku, dunia bukan tempatku. Rumahku adalah di dalam surga. Jangan katakan penengah sudah mau pulang ke rumah. Jangan katakan gitu kepada saya. Ya, penengah katanya rumahnya di surga, sudah mau pulang ke rumah Pak? Ya, kalau memang sudah waktunya, kita bisa berbuat apa? Amin. Karena kata Om Halim, mati tidak harus tua. Orang muda pun bisa meninggal kalau memang sudah waktunya. Yang kedua, saudara, menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Lukas 12 ayat 15b. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Saudara, orang yang mengagungkan kekayaan berpikir bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Dia yang menyandarkan seluruh kehidupannya kepada kekayaan tersebut. Jadi orang yang mengagungkan, mengagungkan kekayaan itu artinya yang memuja, pokoknya wah harus kaya. Maka dia menyadarkan, ini bukan menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaannya tersebut. Jadi Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan, padahal Tuhanlah yang memegang kendali. Saudara dikasih Tuhan, saya pernah menulis di renungan, kalau saudara rajin membacanya, tiap ada renungan suruh membaca, merenungkan, dan juga memberi respon, ya. Maka saudara akan ingat dengan tulisan saya bahwa jangan menyandarkan hidup kita ini kepada kekayaan. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa tiba-tiba, ya, tiba-tiba lenyap. Contoh, tapi Ayub bukan orang yang menyandarkan hidupnya pada kekayaan. Artinya begini, nyatanya Ayub bisa kehilangan dalam sekejap seluruh harta yang dia punya. Seluruh harta yang dia punya. Bahkan termasuk anak-anak dalam sehari. Semua. Jadi karena itu jangan kita pernah menyandarkan hidup kita kepada kekayaan kita. Seperti yang di dalam Injil Matius pasal berapa itu ya, yang ayatnya yang ke-15 atau 13. Tuhan berkata ada orang yang kaya, lalu dia bingung dengan kekayaannya, dia buat lumbung-lumbung, jadi dibesarkan lumbungnya,
ya, lumbungnya dibesarkan, lalu dia simpan semua hartanya di situ, lalu dia berkata, hai jiwaku, ada banyak harta padamu, tenanglah. Lalu kata Tuhan, pada waktu itu pun malaikat Tuhan berkata, ya, sehingga Tuhan katakan, apa artinya orang memperoleh seluruh kekayaan kalau jiwanya binasa? Nah saudara, jadi kalau kita lihat orang yang mengandalkan atau menyandarkan hidupnya kepada kekayaan itu rapuh. Tuhan bilang jangan menyandarkan hidup kita kepada kekayaan. Jangan jadikan kekayaan seolah segalanya. Jangan jadikan kekayaan itu sandaran hidup kita. Jangan mentang-mentang kita sudah mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan mungkin berlebih, kita merasa tidak perlu Tuhan. Tuhan sama sekali tidak diperhitungkan, padahal Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan bisa melakukan apapun. Biarpun kita sudah kaya raya, kalau Tuhan katakan selesai kita. Nengah, selesai hidupmu, selesai. Masalahnya bukan kapan Tuhan berkata selesai atau tidak selesai. Masalahnya adalah ketika kita selesai, siapkah kita berperkara dengan Tuhan ketika ada di hadapan tahta pengadilan Bapa? Itu yang penting. Masalah selesai tidak selesai itu kita tidak tahu kapan. Tapi yang perlu menjadi perenungan pada kita adalah ketika saya sudah selesai di dunia ini, siapkah saya berhadapan dengan pengadilan Tuhan? Karena itu sebelum kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan, lebih baik kita memperkarakan hidup kita sekarang dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan kepadamu? Tuhan, apakah hidupku masih ada kecintaan akan harta, akan dunia ini? Lebih baik keras kita dengan hidup kita sekarang. Berperkara dengan Tuhan sekarang. Daripada nanti kita tidak tahan di pengadilan Bapa. Saudara, Tuhan menginginkan anak-anaknya hanya bergantung kepadanya, dan mereka yang demikian diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5-nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan segala kekuatannya, termasuk harta, benda, kekayaan. Saudara jangan naif. Seandainya saudara diberkati oleh Tuhan, saudara merasa sudah cukup. Jangan naif. Jangan merasa akhirnya sudah merasa tidak perlu lagi dengan Tuhan. Seperti tadi anak muda tuh, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Ada banyak makanan bagimu. Tapi Tuhan berkata, hari ini juga kamu diambil dari Tuhan. Kita bisa berbuat apa? Jadi saudara, jangan ada ketergantungan kepada kekayaan. Tetapi kita harus terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Sebab kekayaan sewaktu-waktu, orang yang menaruh hidupnya kepada kekayaan, begitu itu habis, langsung
Artinya dengan apapun, kita tidak boleh bergantung dengan apapun di luar Tuhan. Kalau saudara hari ini diberkati oleh Tuhan, seharusnya membuat saudara lebih lagi menggantungkan hidupmu hanya kepada Tuhan, bukan kekayaan. Sebab itu dalam sekejap, kalau kita lihat orang-orang yang mempunyai pabrik apa, dalam sekejap bisa terbakar habis sudah. Tapi kalau Tuhan adalah harta kita yang paling berharga dan kita hanya bergantung kepada Dia. Yang lain boleh hilang, yang lain boleh lenyap, yang lain boleh hancur, yang lain boleh sirna, tetapi Tuhan, tidak ada yang dapat mengambil Tuhan dari hidup kita. Dia yang akan menjadi milik kita, harta kita satu-satunya yang paling berharga untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Itu yang saya pernah tulis dalam renungan. Tidak ada seorang pun dapat mengambil Tuhan dari kita. Harta bisa diambil, kekayaan bisa diambil. Orang yang kita kasih bisa diambil. Tetapi Tuhan, tidak ada yang dapat mengambil Dia dari hidup kita. Dan Dia menjadi harta milik kita yang satu-satunya yang paling berharga. Sampai selama-lamanya. Kecuali kita yang melepaskan Dia. Karena itu saudara, jangan pernah bergantung kepada apapun ada dalam dunia ini. Ketiga saudara, menghindari sikap egois. Ya, demikianlah jadinya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, jadi menghindari sikap egois. Mungkin saudara, kok tiba-tiba ayat ini apa maksudnya kok? Nah, tentu kita lihat di atasnya sehingga ayatnya muncul, perkataan Tuhan Yesus ini muncul, ya. 12 Lukas 12. Nah, sebelum 21 kan Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh atau harus menghindari sikap egois. Kekayaan yang Tuhan percayakan, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya, kepada kita, seharusnya digunakan sesuai kehendaknya. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, sesama, keluarga, lingkungan, pelayanan dan pekabaran Injil atau kabar baik. Inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Kecenderungan manusia memang egois. Memang pada dasarnya manusia yang hidup dalam kodrat dosa, ya, kodrat dosa. Atau kodrat hidupnya belum diperbaharui oleh Tuhan. Jadi masih hidup dalam kodrat dosa, manusia kecenderungannya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Nah, Tuhan mau kita tidak egois. Nah, orang yang tidak egois inilah yang disebut orang yang kaya di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam, coba kita baca 2 Korintus pasal 8. Ini ayat yang sering juga kita dengar. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, perhatikan, selagi dicobai dengan berat. Pencobaannya bukan pencobaan ringan-ringan atau yang biasa-biasa, tetapi dicobai dengan berat.
dalam berbagai penderitaan, bukan satu penderitaan, pelbagai. Sukacita mereka meluap. Ini saudara, inilah orang yang kaya di dalam Tuhan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin, berarti di bawah garis kemiskinan. Ini garis miskin, sangat miskin berarti di bawah garis kemiskinan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini orang yang tidak egois. Mereka bukan orang kaya, bahkan sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Sehingga sekalipun mereka miskin, bahkan sangat miskin, mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Biar kita, saudara, doa kita, jangan cuma kita mengadopsi atau mempraktekkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Saya tidak katakan doa Yabes salah ya. Kadang-kadang kita mengadopsi itu saja. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Artinya supaya kita berlimpah-limpah kekayaan. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami kaya dalam kemurahan. Pernah enggak kita berdoa seperti itu? Tuhan, tolong saya supaya kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia ini jemaat yang sangat miskin, tapi dia kaya dalam kemurahan. Kaya dalam perbuatan baik, kata firman Tuhan. Saya tidak katakan saudara salah meminta Tuhan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Tapi ketika engkau diberkati dengan berlimpah-limpah, untuk apa itu? Apakah hanya untuk dirimu sendiri? Hanya untuk kepuasan dirimu sendiri? Atau engkau juga bisa berkata, biar aku bisa menjadi saluran berkat. Adakah kita mempunyai sikap hati seperti itu? Masihkah kita hanya berdoa seperti doa Yabes? Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Ataukah kita berdoa seperti jemaat Makedonia? Selagi mereka dicobai, mereka hidup dalam kemiskinan, tapi kaya dalam kemurahan dan perbuatan baik. Adakah kita berdoa, Tuhan, tolong aku supaya aku kaya dalam kemurahan, sehingga aku tidak egois ketika melihat orang yang menderita, sehingga aku tidak egois ketika melihat saudara-saudaraku yang kekurangan. Tentu mereka memberi secara proporsional sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini dipuji oleh Paulus. Mereka miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Anda boleh minta Tuhan, berkati aku. Jangan titik di situ. Supaya aku bisa menjadi berkat. Bless to bless.
diberkati untuk memberkati. Amin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari saudara kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Adakah Yesus itu sangat berarti dalam hidupmu lebih dari apapun? Oh, haleluya, haleluya. Sudahkah engkau kaya dalam kemurahan? Sudahkah engkau kaya dalam kebaikan? Oh, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar musik mengalunkan pujian. Kalau Tuhan bertanya dalam hatimu, anakku, apa benar aku segalanya bagimu? Apakah engkau aku yang paling berarti dalam hidupmu? Apa jawabanmu? Apa jawaban saudara? Dan ketika engkau berkata, ya Tuhan, benar engkau yang paling berarti dalam hidupku, relakah engkau meninggalkan segala sesuatu demi Yesus Tuhan? Relakah engkau meninggalkan sementara bisnismu dan kau mencari Tuhan? Bersediakah kau menyediakan waktumu untuk Dia? Kalau engkau belum, jujur katakan, Tuhan, aku belum menjadikan Engkau segalanya dalam hidupku. Aku belum menjadikan Engkau sebagai prioritas hidupku. Minta ampun sama Tuhan. Jesus. Kalau Tuhan bertanya kepadamu, apa yang Tuhan berikan kepadamu? Aku telah memberi segalanya bagimu. Apakah engkau sudah belajar kaya dalam kemurahan? Engkau berbagi. Engkau memberikan
Apa yang Tuhan berkati untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekabaran Injil ke daerah-daerah, atau kau tetap pegang erat apa yang kau punya? Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 oh Yesus, kau serarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Katakan kau segalanya bagiku Tuhan. Segalanya bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh Yesus, Yesus kau paling berarti. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, engkau berarti bagi kami.
Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Engkau harta kami yang paling berharga. Tidak pernah akan kulepaskan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan roh kemurahan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Roh kemurah hati, roh murah hati. Kayakan kemurahan, kayakan kebaikan. Ada pada mereka, ada pada kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Kira lala mata kesikiri rara. Seringkali kami lebih mengutamakan yang lain daripada Engkau Tuhan. Engkaulah harta kami, kekayaan kami yang sejati. Dan tidak ada yang dapat mengambilnya dari kami. Kiralah mata kesyukur. Siaralala barara. Siaralala mata. Syukur haleluya. Curahkan atas kami roh murah hati, supaya kami kaya dalam kemurahan. Oh ya rala mata, ya rala mata kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau kami egois, haleluya, mementingkan diri sendiri, haleluya. Sialama, siralalabat, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, syukur. Yesus, Yesus. Pendeta Tony Setiawan. Bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami melalui hamba-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya keberadaan kami di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus Tuhan, adalah kekayaan sejati. Yesus ada dalam hidup kami, yang menguatkan kami, memampukan kami, melayakkan kami, menebus kami, dan membuat kami menjadi baik dari Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya.
Kami bersyukur atas seluruh berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami bersyukur di atas itu semua kami dapat melewati semuanya. Kami menjadi kuat dan semakin kuat oleh karena Engkau Tuhan Yesus. Harta yang berharga dalam hidup kami. Tuhan, saat hari ini lawat setiap hati kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami percaya kalau hari ini firman-Mu berbicara tentang kekayaan sejati, tentang materi. Hal ini juga mengingatkan kami bahwa apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami, agar kami tidak bersikap egois, tetapi memiliki kemurahan. Tuhan, lawat setiap hati kami, agar kami dapat memandang jauh ke depan, bahwa banyak tuaian yang siap untuk dituai. Karena itu hari ini melalui keberadaan kami, melalui berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami, biarlah kami juga mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam pekerjaan tangan yang kami kerjakan, Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menolong kami, dan Engkau selalu menjaga kami, sehingga kami tidak berkekurangan, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nengayusa. Tuhan, pakai dia tambah hari tambah heran. Biarlah pengurapan-Mu, hikmat-Mu, pengertian-Mu turun atasnya selalu. Dimanapun dia berada, dia dapat menjadi berkat dan menjadi juru bicara-Mu, membawa satu kebangunan rohani sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas, saya persilahkan. Kepada Ibu Ija dipersilahkan untuk membawa pundi-pundi. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi Tuhan, supaya apa yang kami berikan dapat dipergunakan untuk memuliakan Kau di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Mari kita angkat pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion.
sanalah Tuhan meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama pada minggu kedua Oktober tanggal 9 kita sama-sama akan memperingati hari jadi gereja ini di tempat ini. Bagi semua jemaat yang mungkin nanti mendengar pengumuman ini diharapkan bersama-sama dengan kami yang di sini untuk merayakan hari jadi GBI Cibunar tanggal 9 Oktober jam 9 pagi di tempat ini. Kemudian ada tambahan dari tim IO, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau membawa snack atau makanan ringan, bisa memberitahukan kepada kami, tim IO. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyediakan tempat di sini, gitu. Kayak contohnya yang sering happening adalah rujak, ya kan? Bingung kan kita mau bawa rujaknya gimana, gitu kan? Jadi kita akan menyediakan tempat untuk bisa melayani jemaat lebih lagi. Kemudian mungkin ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Kepada petugas saya persilahkan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan dengan kami datang di altar-Mu, kami mengalami satu kubahan paradigma dalam hidup kami, khususnya dalam hal kekayaan sejati. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Memberkati WL dan singer, memberkati imam-imam musik yang telah melayani dengan segenap hati, segenap kekuatan dan kemampuan yang mereka punya. Berkati tim multimedia, penyambut jemaat dan pengumpul persembahan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang kepada siapapun. Apapun yang mereka telah lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan pasti memperhitungkan. Jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalas, Tuhan akan memberkati mereka. Berkati Tuhan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, dan segala daya upaya mereka Tuhan memberkati. Setiap jemaat yang hadir di gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dimanapun mereka berada saat ini, entah di rumah atau di tempat yang lain, Tuhan Engkau juga memberkati jemaat yang hadir di gereja maupun yang ikut ibadah ini melalui live streaming. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati kota kami, kota Jakarta. Kami memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat kepolisian, TNI, semua gubernur, juga pemerintah daerah yang lain sampai RW dan RT. Tuhan Engkau memberkati mereka semua.
Biar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan dari segala hal yang buruk, termasuk perpecahan dan juga kerusuhan. Biar damai sejahtera Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami tinggalkan bait-Mu ini, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Mara bahaya celaka maut yang dirancang oleh iblis dan antek-anteknya atas kami batalkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga lindungi kami semua dari virus-virus yang berbahaya dan mematikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengedangkan tangannya untukmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, terimalah dengan iman segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna serta damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara, menuntun saudara, mengajari saudara kebenaran demi kebenaran, memimpin engkau dari kekudusan kepada kekudusan, sehingga kita semakin berkenan di hati Tuhan. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua diberkati, katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.